Materi dasar program keahlian MPLB. Elemen 3. Profil entrepreneur, job profile, peluang usaha dan pekerjaan, profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Entrepreneur dan peluang usaha bidang MPLB. Baiklah anak-anakku dan sobat Bapitono, pada materi elemen 3 bagian kedua tentang entrepreneur dan peluang usaha MPLB akan kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian entrepreneur. 2. Karakteristik entrepreneur. 3. Tipe-tipe entrepreneur. 4. Tips meningkatkan mindset entrepreneur. 5. Skill yang harus dimiliki oleh entrepreneur. 6. Entrepreneur dan pengusaha. 7. Entrepreneur bidang MPLB. Dan ke-8, peluang kerja dan usaha di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Selamat untuk mengikuti materi pembelajaran ini. Pengertian entrepreneur. Istilah entrepreneur dapat diartikan sebagai pelaku usaha. Dengan demikian, maka sebagai pelaku usaha tentunya seorang entrepreneur harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen dan bakat yang dimiliki dalam melakukan usahanya. Karena dilakukan secara mandiri, sehingga entrepreneur juga bisa diartikan sebagai wirausaha. Dalam melaksanakan usaha setiap harinya, tentu saja seorang wirausaha mampu menunjukkan dalam kemampuan mengelola usahanya. Oleh karena itu, seorang wirausaha dapat diartikan sebagai penerapan terhadap kreativitas dan inovasi seseorang dalam memanfaatkan peluang-peluang usaha yang dihadapi setiap harinya. Dengan demikian, maka entrepreneur itu adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi dan siap menanggung resikonya. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang entrepreneur itu sendiri, di bawah ini kami jelaskan beberapa pengertian entrepreneur dari beberapa ahli. Di antaranya ada Simboner, kemudian Winardi, dan Rinal Kasari. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku, jelas sekali bahwa entrepreneur itu adalah memang betul seorang yang mampu mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi dan tentu saja siap menanggung resiko yang terjadi. Karakteristik entrepreneur. Anak-anakku dan sobat Bapitono, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai karakteristik daripada seorang entrepreneur. Nah, karakteristik itu sendiri merupakan suatu ciri khas yang dimiliki seorang entrepreneur. Ya. Karakteristik yang pertama adalah optimis. Jadi seorang entrepreneur itu berani bermimpi, ya. Nah, percaya diri akan terwujud impiannya. Jadi seorang entrepreneur tentu saja memiliki pemikiran yang optimis bahwa usaha yang dilaksanakannya akan berhasil. Kemudian karakteristik yang kedua ini adalah fokus pada tujuan. Nah, seorang entrepreneur tentu saja fokus akan tujuan yang telah ditetapkan dan seperti terkait dengan
karakter yang pertama, yaitu optimis bahwa tujuannya itu akan tercapai. Kemudian karakteristik yang ketiga ini adalah problem solver. Jadi seorang entrepreneur tentu saja mampu menganalisis dan menyelesaikan setiap masalah yang akan terjadi atau masalah yang terjadi. Dan yang keempat adalah berani mengambil resiko. Nah, seorang entrepreneur tentu saja berani mengambil resiko untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Apapun yang terjadi terhadap usaha yang dilakukannya, seorang entrepreneur harus mampu menanggung suatu resiko yang terjadi. Dan yang kelima adalah berpikir terbuka. Jadi seorang entrepreneur itu memiliki kemampuan berpikir yang terbuka, yang harus bisa berpikir baik secara kritis maupun rasional. Tipe entrepreneur, berikut ini adalah tipe-tipe entrepreneur, yaitu 1. The World Changer. The World Changer dalam bahasa Indonesia berarti pengubah dunia. Seorang entrepreneur dengan tipe ini membangun bisnis untuk membuat dunia menjadi lebih baik. 2. The Survivor. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seorang karyawan yang resign dari kantornya demi membangun bisnis? Ya, itulah entrepreneur tipe The Survivor. 3. The Visionary. Entrepreneur dengan tipe The Visionary adalah seseorang yang selalu memiliki ide-ide inovatif. 4. The Strateg. Entrepreneur dengan tipe The Strategist adalah orang yang sangat paham dengan bidang bisnisnya. Mereka tahu semua detail tentang bidang tersebut. Skill yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Adapun skill yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur meliputi 1. Berpikir kreatif. 2. Manajemen waktu. 3. Komunikasi. 4. Berpikir strategis. 5. Networking. 6. Manajemen keuangan. Dan 7. Pengambilan keputusan. Tips meningkatkan mindset entrepreneur. Perbedaan entrepreneur dan pengusaha. Salah satu perbedaan utama antara entrepreneur dan pengusaha adalah sifat dan tujuan mereka. Entrepreneur lebih mengupayakan segalanya agar inovasinya dapat berhasil, sedangkan pengusaha lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat komersial dan menguntungkan. Maka dari itu pengusaha jarang mencoba strategi baru dalam bisnisnya dan hanya mengikuti ide-ide yang sudah ada. Karena tujuan utama seorang pengusaha adalah mengedepankan hal-hal yang bersifat komersial dan menguntungkan. Untuk jelasnya berikut ini 7 perbedaan entrepreneur dan pengusaha. Entrepreneur bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Anak-anakku dan Sobat Bapitono,
dengan mengidentifikasi ciri-ciri seorang entrepreneur sesuai karakter yang harus disyaratkan. Peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dapat berupa usaha di bidang digitalisasi. Hal ini bisa kita peroleh melalui berbagai laman di internet. Usaha ini sangat menjanjikan karena apa? Karena sesuai dengan perkembangan kantor modern dan layanan bisnis di era revolusi industri 4.0. Memang banyak yang terkena disrupsi dengan usaha bidang ini, namun pada perkembangannya, manajemen perkantoran modern, jenis layanan kantor dapat berubah menjadi layanan bisnis dan layanan informasi. Selanjutnya, jenis usaha apa saja yang bisa diwujudkan terkait dengan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, jenis usaha bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini dapat diwujudkan dengan menambah ataupun memperdalam keterampilan secara mandiri, seperti misalnya usaha untuk membuka jasa layanan editing, kemudian membuka percetakan, kemudian jasa iklan, penjualan bahan dan peralatan kantor, pengelolaan suatu acara, kemudian pelayanan distribusi barang ataupun dokumen, jasa pelayanan publik yang bersifat manual, serta jasa layanan lainnya yang pada intinya bisa menjual jasa ataupun pelayanan bisnis. Peluang kerja dan usaha di bidang MPLB. Dengan memiliki kemampuan yang lebih yang diperoleh di SMK, khususnya pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis, seperti pandai pada bidang pengetahuan maupun keterampilan, serta ada kemampuan dari segi biaya, maka kalian akan dapat melanjutkan untuk mendapatkan peluang kerja di bidang ataupun di sebuah profesi bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Peluang kerja merupakan kesempatan kerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi pekerja itu sendiri, sedangkan peluang usaha adalah kemampuan mengembangkan diri untuk menciptakan inovasi atau jenis usaha baru yang tentunya akan memiliki risiko dan ketidakpastian. Peluang kerja dan peluang usaha akan memberikan nilai tambah dalam pengembangan diri seseorang, sehingga sumber peluang kerja ataupun sumber usaha ini dapat dilihat dari dalam diri pekerja dan pelaku usaha. Upaya melihat peluang kerja dan peluang usaha. Anak-anakku dan sobat Babitono, bagaimana upaya untuk melihat peluang kerja dan peluang usaha? Mengingat sumber peluang kerja dan sumber usaha itu dapat diperoleh dari dalam diri dan faktor pendidikan dan keterampilan, maka upaya yang dapat dilakukan untuk melihat sebuah peluang tentunya didasarkan dari diri sendiri terlebih dahulu. Dengan pendekatan ilmu secara cara melihat peluang usaha dan peluang kerja itu baik ataupun tidak baik, maka salah satu dapat menggunakan panduan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan sebuah metode analisis untuk melihat apa saja yang ada di dalam dan di luar diri kita, sehingga kita mampu melihat dan mengambil peluang kerja ataupun peluang usaha yang tersedia.
Berikut ini beberapa pendekatan untuk menganalisis peluang usaha. Pendekatan peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT. Setelah mempelajari materi pada elemen 3 bagian kedua tentang entrepreneur di bidang MPLB, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.